wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Maharani Putri dengan NIM 22501501011111138 dari kelas C Manajemen dan Produksi dan Inseminasi Buatan. Di sini saya akan memenuhi tugas dari MRIP, yaitu yang mengangkat kasus dari gangguan reproduksi pada sapi yang terjadi di daerah Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan bibit sapi betina bertujuan untuk mendapatkan keturunan dan sebaiknya dilakukan berdasarkan gen kesuburan. Gen kesuburan sapi betina secara genetik diturunkan dari tetuanya atau induk dan pejantan. Induk dan pejantan sapi yang subur kemungkinan besar menghasilkan anak yang subur. Di samping faktor genetik, bibit sapi betina tidak diambil dari daerah yang terjadi wabah penyakit, sebab sapi dari daerah wabah penyakit kemungkinan besar membawa penyakit yang berpengaruh pada proses reproduksi. Wabah penyakit pada ternak dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan berdampak negatif pada ternak dan masyarakat, maka diperlukan perlindungan kesehatan terhadap ternak. Melindungi ternak dari penyakit dapat mempertahankan kelestarian sumber daya genetika ternak dan menjamin kestabilan usaha bidang peternakan. Manajemen pemeliharaan sapi yang tidak baik dalam hal pemberian pakan, lingkungan pemeliharaan, pencegahan penyakit, dan penyapian anak dapat menjadi penyebab terjadinya gangguan reproduksi. Seperti dari penelitian Prihatno et al. Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kejadian kawin berulang sapi perah pada tingkat peternak sebanyak 29,4% yang terjadi akibat dari gangguan kebuntingan, lingkungan yang buruk, dan pengetahuan peternak yang rendah. Kawin berulang karena adanya bakteri di dalam uterus sebanyak 37,9% dan faktor lain sebanyak 62,2%. Melihat situasi di atas, maka sangat penting untuk melakukan pendampingan bagi para peternak dalam upaya peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan beternak sapi. Pendampingan yang diperlukan berupa penyuluhan manajemen pemeliharaan dan kesehatan reproduksi ternak sapi, pemeriksaan kebuntingan sapi, pelayanan kesehatan hewan, dan bimbingan teknis lainnya, sehingga peternak mampu meningkatkan produktivitas dan memperoleh keuntungan yang maksimal. Salah satu gangguan reproduksi pada sapi yaitu ovarium sistik. Ovarium sistik yaitu gangguan reproduksi pada ovarium yang sangat potensial sebagai penyebab kegagalan perkembangbiakan pada ternak. Kista yang berkembang pada ovarium ada 3 jenis, yaitu kista folikel, kista luteal, dan kista corpus luteum. Faktor penyebab dari ovarium sistik sendiri belum diketahui secara pasti, tapi secara patofisiologi dasar penyakit tersebut melibatkan sistem kerja neuroendokrin yang berhubungan dengan hipotalamus, hipofisis, dan ovarium yang mengakibatkan kegagalan ovulasi. Kejadian kista folikel dan luteal dapat dipulihkan dengan diberikan GnRH dan HCG yang dikombinasikan dengan pemberian prostaglandin atau sediaan yang sejenis. Untuk penyakit yang kedua pada gangguan reproduksi yaitu endometritis. Endometritis adalah penyakit uterus yang disebabkan karena infeksi bakteri. Penyebab dari endometritis ini adalah mikroorganisme sekelompok bakteri antara lain bakteri Escherichia coli, Pyogenes archanobacterium, dan virus. Sapi yang mengalami endometritis menunjukkan gejala adanya lendir berbau busuk yang meleleh keluar dari vulvanya. Endometritis sangat berpotensi penyebab infertilitas ternak. Pengobatan endometritis dengan pemberian prostaglandin F2-alfa dan antibiotik secara intrauterin pada sapi menurut penelitian itu sangat memulihkan kinerja reproduksinya menjadi baik. Seperti pada penelitian pada tabel tersebut, pengobatan endometritis dengan oksitetrasiklin pada penelitian tersebut tidak menunjukkan efektivitas yang sempurna karena tidak menghasilkan kesembuhan total bila dihubungkan dengan nilai scoring leleran uterusnya. Hal ini berbeda dengan laporan Sheldon, yaitu yang menyatakan bahwa
oksitetrasiklin efektif digunakan untuk terapi endometritis. Adanya perbedaan efektivitas ini disebabkan berbedanya produk oksitetrasiklin yang digunakan. Oksitetrasiklin paling sering digunakan dalam pengobatan endometritis, tapi khasiat antibiotik ini sulit untuk dievaluasi karena menggunakan dosis dan produk yang berbeda. Pemeriksaan pasca terapi yang dilakukan pada hari ke-26 menunjukkan efektivitas yang lebih baik dengan terapi kombinasi antibiotik gintamisin dan flumethrin dan prostaglandin F2-alfa dibandingkan dengan antibiotik tanpa prostaglandin F2-alfa. Pengobatan yang menggunakan cefacillin secara intrauterin atau prostaglandin F2-alfa dapat meningkatkan angka kebuntingan pada sapi yang mengalami endometritis subklinis. Berikut adalah contoh video penanganan atau pengobatan pada gangguan reproduksi seperti endometritis maupun ovarium sistik. Kesimpulan dari
video tersebut yaitu gangguan reproduksi pada sapi yang berupa endometritis maupun ovarium sistik dapat dilakukan dengan pengobatan. Obat yang dapat digunakan seperti preparat antibiotik dan preparat hormon yang mengandung prostaglandin F2 alfa dan supportive treatment. Dan cara mencegah penyakit ini dimulai dari pemilihan calon induk yang baik, manajemen pemeliharaan induk, dan manajemen kesehatan reproduksi secara umum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.